Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-127. Selamat mendengarkan. Air yang semakin histeris membuat Hujan semakin senang menggoda. Ia terus menghindar saat bayi buaya cengengnya itu merajuk padanya. Hal yang sepertinya hanya Hujan yang mengalaminya di dunia ini, yang sebagai istri harusnya ia yang dimanjakan, bukan malah memanjakan. Tidur, titah Hujan tegas. Gak mau, pisang kakak di sana sendirian, jawabnya lirih. Matanya sudah sangat sembab. Hujan mengusap kepala air yang masih menempel di perutnya. Pemuda itu benar-benar tak bisa tidur, bahkan tangannya seperti refleks mencari sesuatu. Masih terdengar isakan yang begitu sedih darinya. Hujan sangat puas mengerjai sang suami saat ini. Tangis air sama seperti tangisnya saat kebingungan mencari tahu keberadaan suaminya tadi. Malam ini tidur gak sama pisang, gak apa-apa kan? Kasian. Hujan menghela napas sambil terus mengusap kepala air, berharap suaminya itu cepat tertidur, karena waktu sudah lewat tengah malam. Ia melirik sesekali dan ternyata si tampan kini sudah terlelap terbuai mimpi, meski ada gumaman-gumaman kecil keluar dari mulutnya. Hujan bangun di jam seperti biasa, meski hari ini adalah hari libur kuliahnya, di minggu pertama awal bulan. Dengan sangat pelan, ia menggeser tubuhnya agar bisa segera membersihkan diri sebelum air bangun. Gadis cantik itu mencium kening dan membenarkan selimut yang tersingkap dari tubuh polos suaminya. Usai mandi dan berpakaian, Hujan langsung keluar dari kamar menuju lantai bawah, di mana pasti mama mertuanya sudah ada di sana, menyiapkan sarapan seperti biasa. Mah, pagi sayang, kakak belum bangun? Tanya Melisa pada menantu pertamanya itu. Belum mah, semalam tidur tengah malam nangis terus, kata Hujan sambil meraih wadah berisi udang yang entah akan dimasak oleh mama mertuanya. Nangisin apa? Melisa mengernyitkan dahinya setelah ia memutar tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Hujan. Nyariin pisangnya, kan ketinggalan di rumah bunda, jawab Hujan jujur, meski ada rasa tak enak hati. Melisa langsung mencuci tangan, lalu meninggalkan Hujan di dapur tanpa sepatah kata pun. Langkahnya begitu tergesa, sampai membuat Hujan bingung, dan akhirnya mengejar mertuanya naik ke lantai atas menuju kamarnya. Tanpa mengetuk pintu, Melisa langsung membukanya dengan sangat kasar. Raut wajah panik jelas terlihat dari wajah ibu 4 anak itu. Kakak gak apa-apa? Hujan yang berdiri di belakang Melisa ikut panik saat tangan lembut sang mertua menyentuh kening suaminya. Kakak demam, tanya Hujan. Sedikit, jawab Melisa tanpa menoleh. Ia mengusap kepala dan wajah anak kesayangannya itu. Jaga suamimu, biar mama buatkan teh hangat untuknya, pinta Melisa dengan nada dingin tak seperti biasanya. Tentu, sikapnya itu membuat Hujan tersentak kaget dan merasa bersalah. Iya mah, jawab Hujan sedikit tertunduk. Gadis itu duduk di sisi suaminya. Ia ikut memegang kening juga leher air yang terlelap. Dan ternyata memang sedikit panas. Kamu demam, perasaan tadi enggak, gumam Hujan. Kenapa demam pas mama yang pegang sih? Kan akunya takut diomelin kak. Kerutunya kesal, karena memang saat sebelum ia keluar dari kamar, suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Hujan tak berani membangunkan, ia hanya diam memperhatikan air terbaring dengan mata tertutup rapat. Hembusan napasnya memang terasa begitu hangat. Derap langkah kaki saat pintu kembali terbuka membuat Hujan refleks menoleh. Ada mama mertuanya yang sedang berjalan mendekat dengan membawa nampan di tangannya. Suruh kakak minum tehnya sedikit-sedikit, suapi buburnya lalu beri ia kubuat juga, titah Melisa saat menyerahkan nampan yang ia bawa kepada menantunya. Iya mah, dan satu lagi, ucap Melisa sebelum ia pergi. Apa? Tanya Hujan. Ia begitu sangat ketakutan saat ini. Jangan pernah bikin kakak jauh dari pisangnya. Episode ke-128. Selamat mendengarkan. Melisa keluar dari kamar putranya dengan perasaan sedih. Bagaimanapun sebagai seorang ibu, ia masih belum puas mengurus anaknya terlebih dulu jika dalam keadaan sakit. Tapi Melisa cukup tahu diri jika kini ada Hujan yang bersama dengan air. Ia akan membiarkan menantunya menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang ada di dalam keadaan apapun. Kenapa? Hanya Rezan tiba-tiba datang dan duduk di sisi istrinya yang terlihat melamun di kursi meja makan.
Kakak sakit, agak demam sedikit. Jawabnya lemas, lalu berhambur memeluk suaminya. Sakit? Melisa hanya mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, karena ia begitu ingin berada di sisi putra kesayangannya, yang kini meringkuk dalam keadaan demam. Kecapean mungkin, Rah, kakak lagi ada masalah, ucap Reza mencoba menenangkan istrinya. Masalah apa? Kemarin dia ngurus lansianya meninggal, kayaknya dia ketakutan ada di pemakaman. Keke Reza. Ia tahu betul bagaimana anaknya itu memang tak bisa berlama-lama di area yang menurutnya sangat mencekam. Pisangnya ketinggalan di rumah Bunda Hujan, cetus Melisa kesal. Masih aja tuh si kuning cari gara-gara bikin anak aku sakit terus. Reza terus mengusap sambil menciumi pucuk kepala istrinya. Ia tahu jika Melisa tak pernah bisa diam jika terjadi sesuatu kepada 4 anaknya. Gak harus ke rumah sakit kan? Tanya Reza meminta kepastian. Enggak, cukup bawa pulang pisangnya. Reza meraih ponsel yang tadi ia letakkan di atas meja, meminta salah satu asistennya untuk datang ke rumah Ana, mengambil benda keramat sang putra. Kak, bangun. Hujan mencoba mengguncang bau air karena teh dan buburnya sudah hampir dingin. Pemuda tampan itu bergeliat kecil di balik selimut. Pusing kepalanya, tanya Hujan yang kembali memegang kening air. Enggak, jawabnya sambil menggeleng. Aku mimpi ketemu sama Mak Jum, ucapnya lagi dengan suara parau. Mak Jum siapa? Lansia yang kemarin meninggal. Oh ya, kakak belum cerita sama kamu. Hujan hanya mengangguk lalu menyodorkan sendok berisi teh hangat ke mulut suaminya. Enggak, aku mau air putih, tolaknya sambil menggeleng. Hujan bangun dan meletakkan kembali teh hangat buatan mertuanya. Ia meraih gelas kaca yang sudah terisi air putih. Emang kemarin dari mana? Tanya Hujan lagi setelah air menghabiskan minumannya hingga setengah. Nisa kemarin bilang, kalau di panti ada masalah. Salah satu lansia minum cairan pembersih lantai. Aku yang panik langsung ke sana. Kirim pesan ke kamu pun, aku bingung jelasinnya. Karena belum tahu pasti. Tutur air memulai ceritanya. Terus aku langsung ke rumah sakit. Aku nunggu bareng Nisa di sana. Karena Mak Jum itu tanggung jawabnya selama di panti. Sambungnya lagi. Selamat kan? Tanya Hujan. Air menggeleng. Ia meringsek mendekat ke arah sang istri, memintanya untuk dipeluk. Mak Jum meninggal. Aku sedih. Aku takut dan kecewa sama diri aku sendiri. Kenapa bisa kayak gini? Lirihnya yang sudah meletakkan dagunya di bau Hujan. Hujan hanya bisa mengusap punggung air yang memang tak mengenakan apapun. Udah takdirnya. Jangan takut, apalagi kecewa sama diri kamu sendiri. Kamu udah ngelakuin yang terbaik buat almarhumah. Bisik Hujan menenangkan. Aku harap ini kejadian pertama dan terakhir. Aku akan bikin panti jauh lebih ketat penjagaannya dan bersih, jangan sampai barang-barang yang seperti itu mudah dijangkau mereka. Karena semakin tua, perilaku mereka balik ke anak kecil. Ucapnya meyakinkan diri sendiri jika hal itu tak boleh lagi terjadi. Kayak siapa? Tanya Hujan. Apa? Air balik bertanya. Makin tua, makin kayak anak kecil tuh kayak siapa? Koda Hujan bermaksud menyindir. Siapa ya? Air menarik tubuhnya dan kini keduanya saling berhadapan. Hayo, aku tanya kak siapa? Ejek Hujan lagi. Ia senang karena wajah suaminya mulai merah menahan malu. Bukan aku belum tua Jan, Hujan deras. Aku tahu, aku selalu menjadi orang yang paling menjengkelkan bagimu, membuatmu marah bahkan lelah. Tapi kamu juga harus tahu, kalau kamu adalah satu-satunya perempuan yang paling aku inginkan.